Baik, selamat pagi Pak Clement serta kawan-kawan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 15 mengenai Global Marketing and the Digital Revolution. Slide berikutnya. Kelompok 3 ini terdiri dari pertama Hutmana Haftaki, berikutnya Brenda Samantha Halim, berikutnya saya sendiri Fernando Nisera, berikutnya ada Afifah Salma, dan yang terakhir ada Jessica Angelica Pang. Berikutnya. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai revolusi digital, itu sejarah singkatnya. Revolusi digital dimulai pada pertengahan abad ke-20 ditandai dengan kemajuan teknologi yang penting. Tonggak awal termasuk komputer Antanasov-Berry, penemuan transistor, dan pengembangan teori informasi Claude Shannon. Tahun 1950-an menyaksikan kebangkitan chip silikon dan penciptaan PC pertama oleh Xerox PARC, Apple, dan Microsoft. Asal mula internet dapat ditelusuri kembali ke ARPANET pada tahun 1969. Perkembangan TCP atau IP pada tahun 1970-an dengan World Wide Web milik Tim Berners-Lee merevolusi akses pada tahun 1990. Komersialisasi pada tahun 1990-an didorong oleh browser web dan layanan seperti Netscape dan AOL, menyebabkan adopsi secara luas. Gelombang revolusi digital selanjutnya menghadirkan mesin pencari, media sosial, dan layanan internet terintegrasi, seperti yang dicontohkan oleh perusahaan seperti Uber. Namun, revolusi ini juga telah mengangkat permasalahan kontrol, privasi, dan tata kelola, sehingga memicu perdebatan mengenai perlindungan data dan peran pemerintah dalam mengatur internet. Slide berikutnya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai subbab kedua yaitu 15.2 yaitu konvergensi. Konvergensi sendiri adalah istilah yang mengacu pada gabungan industri dan kategori produk yang sebelumnya terpisah. Teknologi baru seringkali mempengaruhi sektor bisnis tempat perusahaan bersaing. Bisnis apa yang dijalankan Sony? Awalnya Sony itu adalah perusahaan elektronik konsumen yang terkenal dengan produk inovatif seperti radio transistor, televisi Trinitron, VCR, komponen stereo, dan jajaran pemutar musik pribadi Walkman. Kemudian Sony memasuki bisnis baru dengan mengakuisisi CBS Records and Columbia Motion Pictures. Kini pesaing Sony di antara lain ada Apple sebagai pemutar musik dan smartphone, lalu ada Dell sebagai komputer, Canon itu kameranya, dan Nokia itu smartphone. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh konvergensi? Misalnya Kodak, pemimpin produk fotografi yang tak terbantahkan selama lebih dari 1 abad. Perusahaan ini berjuang untuk mengubah model bisnisnya seiring dengan pertumbuhan penjualan produk terkait digital dari nol hingga menjadi $1 miliar dalam 5 tahun. Melalui konvergensi, pesaing Kodak mencakup perusahaan seperti Dell dan Hewlett Packard. Boleh di next. Oke. Selanjutnya, tentang materi 15.3 itu di subbab ketiga ini yaitu mengenai jaringan nilai dan teknologi yang mengganggu. Bagaimana bisa para manajer di banyak perusahaan gagal merespon perubahan secara tepat waktu? Menurut Profesor Harvard, Clayton Christensen, masalahnya adalah para eksekutif menjadi begitu berkomitmen kepada teknologi terkini yang menguntungkan sehingga mereka gagal menyediakan tingkat investasi yang memadai pada teknologi baru yang tampaknya lebih beresiko. Memang benar, perusahaan mungkin jatuh ke dalam perangkap ini justru karena mereka terlalu menganut ortodoksi pemasaran yang berlaku, yaitu mereka mendengarkan dan merespon kebutuhan pelanggan yang sudah ada dibandingkan mencari peluang baru. Christensen menyebut situasi ini sebagai dilema innovator. Di setiap industri, perusahaan tertanam dalam jaringan nilai. Setiap jaringan nilai mempunyai struktur biaya yang terkait
dengannya yang melalui margin yang dibutuhkan untuk mencapai profitabilitas. Perusahaan-perusahaan yang dominan dalam industri ini biasanya perusahaan yang memiliki reputasi sebagai perusahaan yang dikelola dengan baik, memimpin dalam mengembangkan dan atau mengadopsi mempertahankan teknologi yang terdiri dari inovasi tambahan atau radikal yang meningkatkan kinerja produk. Sebaliknya, pendatang baru dalam suatu industri memimpin dalam pembangunan teknologi yang mengganggu yang mendefinisikan ulang kinerja. Manfaat yang terkait dengan teknologi disruptif lebih dari sekedar meningkatkan kinerja produk. Teknologi ini memungkinkan dilakukannya sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Boleh di next? Untuk membantu para manajer mengenali dilema inovator dan mengembangkan respon yang tepat terhadap perubahan lingkungan, Christensen telah mengembangkan 5 prinsip inovasi yang mengganggu. Yang pertama itu perusahaan bergantung kepada pelanggan dan investor untuk sumber daya. Yang kedua itu pasar kecil tidak menyelesaikan kebutuhan pertumbuhan perusahaan besar. Yang ketiga, pasar tidak ada dan tidak dapat dianalisis. Yang keempat, kapabilitas suatu organisasi menentukan kecatatannya. Dan yang terakhir, yang kelima itu pasokan teknologi mungkin tidak sama dengan permintaan pasar. Boleh di next? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya 15.4 perdagangan elektronik global. Istilah e-commerce mengacu pada pertukaran umum barang dan jasa menggunakan internet atau jaringan online berserupa sebagai saluran pemasaran. Aktivitas e-commerce dapat dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, bisnis ke konsumen atau B2C. Yang kedua, bisnis ke bisnis atau B2B. Yang terakhir, konsumen ke konsumen, B2P. Boleh di next? Selanjutnya, situs web dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya. Yang pertama, situs promosi menyediakan komunikasi pemasaran tentang barang atau jasa perusahaan. Yang kedua, situs konten menyediakan berita dan hiburan serta mendukung upaya humas perusahaan. Yang terakhir, situs transaksi adalah operasi retail online yang memungkinkan pelanggan membeli barang dan jasa. Biasanya situs web menggabungkan ketiga fungsi tersebut. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya 15.5 yaitu website design and implementation. Situs web dapat dikembangkan sendiri atau perusahaan luar dapat dikontrak untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, generasi baru biro iklan interaktif telah muncul untuk membantu perusahaan mengglobalisasikan penawaran internet merek. Beberapa dari lembaga ini bersifat independen. Yang lainnya berafiliasi dengan merek biro iklan dan perusahaan induk lainnya. Langkah pertama yang penting adalah mendaftarkan nama domain khusus negara. Misalnya Amazon.com memiliki kumpulan nama domain yang berbeda, satu untuk setiap negara tempatnya beroperasi. Penelitian menunjukkan bahwa pengunjung menghabiskan lebih banyak waktu di situs yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Mereka juga cenderung melihat lebih banyak halaman dan melakukan lebih banyak pembelian. Banyak orang akan mencari informasi tentang situs di mesin pencarian terkenal versi lokal. Selanjutnya, di beberapa negara, perusahaan harus mendirikan badan hukum sebelum dapat mendaftarkan situs dengan ekstensi nama domain lokal. Cybersquatting, praktik mendaftarkan nama domain tertentu dengan tujuan untuk menjualnya kembali kepada perusahaan yang berhak menggunakannya. Cybersquatting ini juga merupakan masalah. Masalah lainnya itu adalah penipuan kartu kredit. Di Indonesia, Rusia, Kroasia, dan Bosnia adalah beberapa negara di mana penipuan merajalela. Idealnya, setiap situs spesifik negara harus mencerminkan budaya lokal, penggunaan bahasa, adat istiadat, dan preferensi estetika. Logo dan elemen identitas merek lainnya harus disertakan di situs dengan penyesuaian preferensi warna dan perbedaan makna bila diperlukan. Selanjutnya,
Masalah e-commerce global penting lainnya adalah privasi. Peraturan UE terkait perlindungan data pribadi termasuk yang paling ketat di dunia. Perusahaan dibatasi dalam hal seberapa banyak informasi pribadi, yaitu usia pelanggan, status perkawinan, dan pola pembelian. Misalnya dapat diperluaskan dikumpulkan, dan berapa lama informasi tersebut dapat disimpan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas subbab 15.6 yaitu New Product and Service. Revolusi digital telah memacu inovasi di berbagai industri. Perusahaan di seluruh belahan dunia sedang mengembangkan produk, layanan, dan teknologi generasi terbaru. Hal ini termasuk jaringan broadband, perdagangan seluler, konektivitas nirkabel, dan telepon pintar. Misalnya GoDaddy digunakan oleh banyak pengusaha yang memerlukan bantuan untuk membuat nama domain dan menghosting situs web. Selanjutnya itu broadband. Broadband adalah sistem komunikasi yang mampu membawa beberapa saluran suara, data, atau video secara bersamaan. Bandwidth yang menentukan rentang frekuensi yang dapat melewati saluran transmisi diukur dalam BPS atau bit per detik. Jaringan telepon tradisional memiliki bandwidth terbatas dibandingkan dengan jaringan digital modern. Misalnya, modem dial-up 56 kbps hanya bisa mengirimkan 16.000 bit per detik, sedangkan koneksi broadband modern bisa mencapai gigabyte per detik, yaitu cloud computing. Komputasi awan memungkinkan aplikasi dan arsip disimpan di server dan pusat data yang jauh, bukan di hard drive komputer. Hal ini memungkinkan akses file dari mana saja melalui internet, seperti aplikasi iTunes atau Microsoft Office yang dikirimkan melalui browser web. Next. Terus selanjutnya yaitu ada smartphone. Smartphone adalah produk sukses yang besar dari revolusi digital. Dengan 1,5 miliar unit yang dikirimkan pada tahun 2017, produsen seperti Apple, Huawei, Oppo, dan Samsung diuntungkan dari permintaan yang meningkat. Smartphone mendukung fitur SMS dan layanan lainnya, dan diharapkan akan semakin terintegrasi dengan teknologi digital lainnya. Selanjutnya yaitu periklanan seluler dan perdagangan seluler. Periklanan dan perdagangan seluler menggunakan ponsel untuk mengirimkan pesan iklan dan melakukan transaksi. Pengguna smartphone bisa mengakses internet melalui Wi-Fi atau paket data 3G ataupun 4G. Perusahaan seperti Apple dan Google menawarkan layanan iklan seluler yang memungkinkan perusahaan seperti Unilever dan Nissan untuk mendapatkan iklan interaktif di dalam aplikasinya. Yaitu mobilitas otonom, mobilitas terhubung internet yang memungkinkan pengemudi berinteraksi dengan kendaraan mereka secara baru, seperti melalui aplikasi Apple Watch, mobil otonom, dan kendaraan listrik menjadi fokus penelitian di Silicon Valley dengan Tesla memimpin dengan fungsi autopilotnya pada tahun 2015. Lalu yang terakhir adalah mobile gaming. Game seluler semakin populer dengan pendapatan yang diperkirakan melebihi 100 miliar US dollar pada tahun 2017. Contoh suksesnya adalah Pokemon Go yang diluncurkan pada 2016 yang menggabungkan augmented reality dengan GPS dan kamera ponsel pintar yang menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di berbagai negara. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Terima kasih.